Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 612. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah, kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mundur menuju pinggiran tanah terlarang. Kekuatan waktu, itu pasti kekuatan waktu, kata Ling Luling. Dia berkata dengan gemetar tetapi dengan kegembiraan. Bisakah seorang prajurit mengalami ratusan juta tahun dalam sekejap? Apa kekuatan waktu? Kekuatan ini juga merupakan kekuatan paling legendaris di surga. Dan itu terkait dengan aturan ruang dan waktu yang legenda. Apakah kita harus menghubungi Tuan? Kata Ling Luling. Pada awalnya mereka ingin langsung masuk ke dalam kedalaman tanah terlarang. Tetapi sekarang mereka ketakutan dan segera mundur. Kemudian memikirkan tindakan pencegahan terlebih dahulu. Dan ketika Ling Luling dan yang lainnya memikirkan tindakan pencegahan, saat ini di pegunungan Lelur Iblis, 3 hari telah berlalu. 3 hari ini jiwa Qin Chen menjadi semakin lemah, tanpa tanda-tanda kesembuhan sama sekali. Napas jiwa telah menghilang, kata kucing hitam besar itu dengan wajah yang jelek. Tidak, air mata Yukiansu dan Jiruyu tiba-tiba jatuh. Wajah Kinmo juga jelek. Dia mencoba yang terbaik, tetapi dia masih tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak. Tiba-tiba Kinmo berdiri dengan cepat karena dia merasakan masih memiliki sedikit hubungan dengan tubuhnya. Meskipun hubungan ini sangat lemah dan dia hampir tidak bisa merasakannya. Namun napas jiwa masih ada. Jiwa belum sepenuhnya dimusnahkan. Masih ada jejak kehidupan, kata Kinmo. Pada saat ini di benak Qin Chen ketika aura jiwanya akan menghilang, sebuah buku kuno muncul. Cuing! Buku kuno ini melayang di benak Qin Chen mekar dengan cahaya yang lembut. Cahaya jiwa yang awalnya hilang dari Qin Chen langsung menyala. Segera aura jiwa yang menakutkan keluar dari tubuh Qin Chen, dan cahaya yang mekar dari buku kuno itu tidak mengkonsolidasikan kembali jiwa Qin Chen, tetapi hanya membawa secercah harapan bagi jiwa Qin Chen. Namun dengan secercah harapan inilah yang menyebabkan jiwa Qin Chen tiba-tiba terbakar. Boom! Seolah-olah ada bola api yang dinyalakan. Napas jiwa yang menakutkan langsung naik, tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Apa kekuatan jiwa Qin Chen? Kucing hitam besar itu seketika terkejut. Senior kucing hitam, ada apa? Yukiansu dan Jiruyu buru-buru bertanya. Kucing hitam besar itu menoleh dengan tidak percaya dan menatap Yukiansu. Jiruyu dan yang lainnya lalu berkata, Luar biasa. Sungguh tidak bisa dipercaya. Jiwa Qin Chen sekarang menjadi lebih kuat. Itu seperti bayi yang tumbuh dewasa, meningkat dengan sangat cepat. Mendengar ini, mata Yukiansu, Jiruyu dan yang lainnya dipenuhi dengan ketakutan. Mereka segera bergegas dalam ekstasi, memegang tangan Qin Chen. Bagus, bagus sekali. Aku tahu bahwa Shao Chen akan baik-baik saja. Dia pasti akan baik-baik saja. Yukiansu dan Jiruyu sangat gembira. Mata Kinmo juga nampak tidak percaya dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Ini benar-benar membaik dengan cepat. Dia adalah orang yang paling merasakan perubahan jiwa Qin Chen. Dibandingkan dengan kelemahan kekuatan jiwa, kecepatan peningkatan jiwa Qin Chen jauh lebih cepat. Hanya dalam 10 hari, kekuatan jiwa Qin Chen telah naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan mencapai tingkat puncak sebelumnya. Namun kekuatan jiwa Qin Chen masih meningkat dan bahkan melangkah ke titik yang lebih kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Setengah bulan kemudian, ketika kucing hitam besar itu merasakan kekuatan jiwa Qin Chen, dia terkejut karena kekuatan jiwa Qin Chen hampir sama dengan Kinmo. Ini sudah di tingkat alam suci. Seseorang dengan tingkat kultivasi puncak semi alam suci, tetapi kekuatan jiwanya telah mencapai alam suci. Jika Anda menyebarluaskan berita ini, saya khawatir itu dapat menyebabkan kejutan di surga.
Ini sangat jarang sekali terjadi ada orang dengan ranah semi alam suci, tetapi kekuatan jiwa telah mencapai ranah alam suci. Namun pada saat ini jiwa Qin Chen telah mencapai tingkat kekuatan Kinmo, yang jelas menunjukkan bahwa kekuatan jiwa Qin Chen telah memasuki alam suci. Namun yang lebih menakutkan adalah jiwa Qin Chen masih dipromosikan. Akan tetapi meskipun kekuatan jiwa Qin Chen semakin kuat, dia tidak pernah terbangun. Dalam sekejap mata 20 hari telah berlalu. Pada saat ini kekuatan jiwa Qin Chen bahkan telah mencapai 2 kali lipat dari Kinmo, dan itu masih meningkat. 1 bulan setelah jiwa Qin Chen menjadi lebih kuat di dalam cakram Gyeokyan Kun. Senior kucing hitam, mengapa Shao Chen belum bangun? Yu Qiansu dan Jiruyu menjadi cemas. Namun keduanya tidak terlalu khawatir sekarang, karena mereka jelas merasakan betapa kuatnya jiwa Qin Chen. Jika jiwa Qin Chen sebelumnya adalah sebuah danau, maka sekarang jiwa Qin Chen adalah lautan yang luas. Namun aura di tubuh Qin Chen masih merupakan puncak semi alam suci. Jiwa adalah inti dari seniman bela diri. Jika orang kuat di surga mengetahui bahwa ada seorang ahli di ranah puncak semi alam suci, tetapi dengan kekuatan jiwa yang sangat mengerikan, saya khawatir itu bisa membuat kegemparan di seluruh surga. Itu sangat kuat, tetapi Qin Chen masih belum bangun. Jangan khawatir, Nak Qin Chen pasti akan bangun. Semuanya, sekarang Qin Chen belum bangun. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kaisar punya ide, lebih baik kita pergi ke Martial Domain lebih dulu. Kalau tidak ada artinya tinggal di sini, kata kucing hitam besar itu. Mendengar ini semua orang mengerti. Shao Chen belum tentu kapan dia akan bangun. Akan tetapi sekarang daratan dalam bahaya. Mereka tidak bisa membiarkan tujuan ahli surgawi itu tercapai. Namun di saat itu Kinmo menjerit. Dia memegangi kepalanya dan berlutut di tanah. Nak Kinmo, kamu. Kucing hitam besar itu terkejut dan kemudian mereka merasa heran karena aura mengerikan keluar dari tubuh Qin Chen. Napas yang mengerikan membumbung ke langit dan langsung membentuk koneksi dengan Kinmo. Semua orang buru-buru menoleh dan melihat Qin Chen. Pada saat ini mata Qin Chen perlahan-lahan terbuka. Qin Chen, kamu bangun. Pada saat ini jiwa Qin Chen dan jiwa Kinmo segera melakukan kontak, dan informasi satu sama lain langsung bergabung menjadi satu. Penggabungan informasi yang instan ini menyebabkan jiwa Kinmo tiba-tiba mendidih, dan dia jatuh ke tanah dengan kesakitan. Saat ini Qin Chen bangun, pikirannya masih sedikit bingung. Pikiran pertamanya adalah, apa yang terjadi padaku? Lebih dari 2 bulan dia tanpa kesadaran. Nyatanya bagi tubuh Qin Chen, rasanya itu seperti 1 detik berlalu. Tetapi sesaat berikutnya jiwa Qin Chen dan jiwa Kinmo bertukar, dan dia tahu bahwa dia telah koma selama hampir 3 bulan. Selama 3 bulan ini banyak hal telah terjadi di daratan. Qin Chen berdiri. Saat dia berdiri, Qin Chen merasakan perubahan pada tubuhnya sendiri. Pada saat ini perasaan kendali mutlak muncul di benak Qin Chen, memberi Qin Chen perasaan mengendalikan nasib orang lain. Kontrol mutlak seperti seorang kaisar. Poin kuncinya adalah perasaan kendali ini tidak berasal dari cakram Gyeokyan Kun, akan tetapi dari dirinya sendiri, seolah-olah kekuatannya sendiri dapat mengendalikan orang lain. Shao Chen. Terdengar teriakan-teriakan kaget dan semua orang bergegas menuju Qin Chen hampir bersamaan. Sementara Yu Qiansu dan Jiruyu langsung terjun ke pelukan Qin Chen. Aku pikir kamu tidak akan pernah bangun lagi, kata Yu Qiansu seraya menangis dengan kekhawatiran dan ketakutan. Semua itu benar-benar pecah pada hari ini, dan kemudian ada kegembiraan yang luar biasa. Qin Chen memandang semua orang yang ada di depannya. Kucing hitam besar, Lao Yuan, dan semuanya nampak gembira. Dan kegembiraan serta air mata Yu Qiansu dan Jiruyu membuat hati Qin Chen merasa lembut. Jangan menangis. Qin Chen memegang wajah Yu Qiansu dan Jiruyu. Qin Chen tergerak hatinya, dia dan jiwa Kinmo langsung bergabung. Dan Qin Chen secara alami tahu apa yang telah terjadi sebelumnya. Qin Chen kemudian menundukkan kepalanya dan secara langsung mencium Yu Qiansu. Jiruyu melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba memerah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak ingin melihatnya. Namun sebelum dia sempat menurunkan kepalanya, Qin Chen memegang dagunya dan mencium dirinya juga. Nah,
Nah Kincen, semuanya mendesak sekarang. Apa yang terjadi padamu sebelumnya dan kenapa tiba-tiba kamu menjadi koma? Tanya kucing hitam besar itu. Mendengar ini Kincen tersenyum pahit. Saya tidak tahu. Setelah saya terluka, saya menyerap asal-usul ahli surgawi itu. Sepertinya ada sesuatu yang berubah di tubuh saya. Dan kemudian saya kehilangan kesadaran saya. Dan bahkan saya sendiri tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Kincen. Apakah kamu sudah menyerap asal-usul ahli surgawi itu? Kucing hitam besar itu menoleh dengan heran. Tetapi basis kultivasimu masih pada puncak semi alam suci. Anda belum menerobos. Kata kucing hitam besar. Yang lain juga kaget. Asal-usul kekuatan alam suci. Menurut kebenaran itu sudah cukup membuat Kincen menerobos ke ranah alam suci. Kucing hitam besar itu nampak mengerutkan kening. Lalu dia berkata, Ini mungkin ada hubungannya dengan tubuhmu. Coba kamu lihat tubuhmu. kata kucing hitam besar. Ya, Shao Chen, bagaimana dengan jiwamu? Kata Yukiansu dengan penuh harap. Dia merasa semacam paksaan menghantuinya sepanjang waktu, membuatnya sedikit kagum. Mutasi jiwa adalah jenis perubahan jiwa yang istimewa. Anda memiliki dua avatar. Apa yang akan terjadi setelah mutasi? Lao Yuan juga memandang Kincen dengan mata berapi-api. Mutasi jiwa, gumam Kincen. Dia sendiri tidak tahu jiwanya telah berubah seperti apa. Namun sesaat kemudian dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan jiwanya sendiri. Kincen kemudian mendapati laut jiwa yang perkasa memancarkan cahaya yang dalam. Kekuatan jiwa ini melonjak seperti laut yang luas. Samudra yang luas ini terlalu luas. Jika laut jiwa Kincen sebelumnya hanyalah laut biasa, namun sekarang lautan jiwa Kincen seperti lautan yang luas. Dan bahkan Kincen sendiri memiliki rasa luas dan kedalaman yang tak terhingga. Singkatnya saat ini jiwa Kincen telah mencapai tingkat tertentu. Itu berevolusi menjadi substansi. Mengandung kekuatan jiwa yang tak ada habisnya. Yang hanya dapat dicapai ketika mencapai tingkat tertentu. Tetapi sekarang Kincen telah mencapainya. Sangat kuat, sangat istimewa, gumam Kincen di dalam hatinya. Lihatlah seberapa kuat jiwa legendaris ini. Gumam Kincen diam-diam di dalam hatinya dan segera mendesak kekuatan jiwanya. Seketika kekuatan jiwa yang menakutkan melekat, langsung menutupi semua orang yang ada di sana. Semua orang yang ada di sana berada di bawah pengamatan Kincen. Kekuatan aura jiwa masing-masing orang yang ada di sana muncul dalam pikiran Kincen. Lao Yuan layak menjadi master dunia suci, binatang buas yang dibesarkan secara alami oleh benua iblis alien. Kekuatan jiwanya memang kuat, jauh lebih kuat dari ahli suci biasa. Sedangkan Gu Junren juga sangat kuat, tetapi sedikit lebih buruk daripada Lao Yuan. Sedangkan Mokara dan skeleton cabang juga sangat kuat. Dan budidaya mereka hanya satu langkah dari tingkat Raja Iblis. Mungkin itu telah dipelihara oleh sarang iblis kekacauan sebelumnya. Sedangkan napas jiwa Yukiansu itu sangat halus dan dingin, berisi jenis kekuatan khusus. Apakah itu gambaran 9 Dewi Langit? Potensi pengembangan di masa depan tidak terbatas. Sedangkan Jiruyu, ketika Kincen menyapu jiwa Jiruyu, dia menemukan bahwa dalam pikiran Jiruyu, Separ Ungu menghalangi penyelidikannya. Jelas dengan kekuatan jiwa Kincen saat ini, ia tidak dapat melewati Separ Ungu itu. Itu adalah warisan dari leluhur keluarga Ji yang berasal dari surga. Tampaknya leluhur keluarga Ji memiliki reputasi yang luar biasa di surga. Jika tidak, harta yang tertinggal tidak akan dapat menghentikan penyelidikannya. Anda harus tahu bahwa bahkan jiwa dari ranah suci seperti Lao Yuan tidak dapat bersembunyi di bawah penyelidikan Kincen. Akan tetapi Jiruyu, di bawah Separ Ungu warisan dari leluhur keluarga Ji yang berasal dari surga, itu benar-benar tertutup yang sangat luar biasa. Itu benar, jika leluhur keluarga Ji tidak memiliki reputasi yang tinggi di surga, dia tidak mungkin memiliki teknik terlarang jiwa surgawi yang telah diberikan kepadanya. Dan pada saat ini penyelidikan jiwa Kincen akhirnya jatuh kepada kucing hitam besar. Apa? Mengapa saya tidak bisa melihat kekuatan dari kucing hitam besar itu? Kincen terkejut di saat menemukan bahwa kucing hitam besar itu sepertinya dikelilingi oleh sinar cahaya yang tak terlihat dan aneh.
Dan cahaya ini berisi kekuatan yang luar biasa dan jejak kekuatan ini membuat Qin-Chen sedikit kaget. Tampaknya itu disegel. Apa asal-usul kucing hitam besar sehingga dia memiliki segel di tubuhnya? Nampaknya asal-usul kucing hitam besar itu luar biasa, gumam Qin-Chen dengan serius. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.